Dan juga teman-teman bagi yang masih alergi tidak mau makan daging kambing, ini pemahaman yang salah. Bahkan saya dengar di Indonesia ada yang mengatakan kambing makanannya orang Arab. Ya. Ini salah. Kambing itu makanannya orang Islam. Hewannya orang Islam. Gitu kan? Saya pernah dipanggil oleh salah satu media TV, waktu itu ceramah dan ditanya, kenapa saya kebetulan buka restoran Timur Tengah, ditanya, kenapa buka Ustaz? Saya bilang ada alasan syar'i, alasannya lebih agama, lebih kepada spiritual. Salah satunya adalah, makanan di sini adalah kambing, dan kambing ini adalah hewannya kaum muslimin. Orang kalau makan dapat pahala. Heran dia, kok bisa dapat pahala Ustaz makan kambing? Saya bilang, ya, saya punya 3 alasan syar'i juga. Dalilnya ada 3. Yang pertama hadis Bukhari. Kalau baginda Nabi SAW paling gemar makan paha kambing. Siapapun muslim makan kambing karena Nabi suka berarti dapat pahala. Yang kedua kita punya akikah. Mau orang Arab, turunan Arab, lahir anaknya. Atau orang bule, lahir anaknya. Yang penting dia muslim. Orang hitam dari Afrika, lahir anaknya. Orang Melayu di Asia Tenggara, lahir anaknya. Kalau laki-laki 2 ekor kambing. Anak perempuan 1 ekor kambing. Tidak kenal dia suku dari mana. Bisa diganti nggak akikah dengan hewan lain? Nggak bisa. Harus kambing kan? Dan sunnahnya mengambil sebagian dagingnya. Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, disembelikan daging kambing untuk Hasan radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW mengatakan, bagi dagingnya dan makanlah sebagian. Sunnah kita makan. Berarti orang bule, orang Arab, orang Melayu, orang Afrika, syahadat, lahir anaknya, potong kambing, makan kambingnya. Ibadah itu. Yang ketiga kita punya Idul Adha. Nabi SAW memang membolehkan sapi dan unta, tapi beliau sendiri praktekin apa? Kambing dan domba. Ini satu jenis, gitu kan? Sama juga dengan sapi dan kerbau ya. Tapi kerbau ini didahulukan, kalau ada sapi dahulukan. Tapi karena dia sejenis sama dengan kambing sama domba. Sebagian ulama mengatakan masalah itu. Jadi ini lebih afdal. Dan teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan makan kambing itu menyebabkan darah tinggi lah, kolesterol lah, ini semua isu. Mana buktinya? Nggak ada buktinya. Saya tahu orang-orang di Saudi 7 tahun saya tinggal di Madinah. Ada orang 80 tahun tiap hari makan kambing. Nggak ada darah tingginya itu. Nah. Jadi yang jadi masalah sebenarnya adalah di kambing itu bumbunya. Garamnya yang lebih, minyak yang banyak. Kita di Indonesia suka pakai santan. Wajarlah itu. Bumbunya jadi bukan daging kambingnya. Kalau bau, dianya tidak tahu masak. Loh iya. Sembelihannya tidak sesuai dengan syar'i. Coba kalau sembelihnya benar, sesuai dengan syar'i, betul-betul tajam pisaunya, kambingnya. Salah satu sunnah Nabi SAW kalau menyembelih teman-teman, kalau antum melakukan sembelih nanti, dan lebih afdal sembelih dengan tangan sendiri. Saya insya Allah nanti akan ada khutbah Idul Adha di Kalibata City. Kalau teman-teman lagi di Jakarta, kalau mau hadir bisa di sana. Biasanya habis khutbah, saya praktekin sendiri sembelih depan jemaah. Dan semua jemaah yang nyumbang di situ, saya suruh pegang pisau sembelih sendiri, belajar. Ya, belajar sembelih, karena ini sunnah Nabi SAW. Lebih afdal, menyembelihnya pada saat Idul Adha adalah ibadah. Selain memang membiayainya, mengeluarkan dana dan juga memakan daging, ini semua ibadah, jangan ditinggalkan. Ya, kalau tidak berani insya Allah bisa dicoba pelan-pelan, maka akan jalan dengan sendirinya. Baik, kalau disembelih dengan syar'i, di setelah disembelih diputus 2 urat saraf besarnya, dua urat besarnya, kemudian dibiarkan tergeletak jatuh darahnya, dan pada saat dikulitin pun harus digantung bagian ya kakinya, supaya darahnya netes semua. Jadi nggak benar bahasa mengatakan daging itu kalau ada darahnya berarti segar. Nggak, darahnya harus keluar karena darah haram dalam agama Islam. Nggak boleh kita makan darah, gitu kan? Dikeluarin semua, kemudian insya Allah dimasak dengan cara yang benar, dicuciin dengan benar, dimasak dengan benar, insya Allah nggak ada masalah. Saya sendiri praktekin di restoran saya buka, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang masuk mengatakan baunya bukan bau kambing ya, nggak ada bau sama sekali. Karena hanya sembelihannya sesuai dengan syar'i dan kita cuci bersih sebelum masak, selesai. Jadi setelah masalah bau segalanya tidak benar, gitu kan? Kita tidak bicara masalah jeroan karena jeroan memang umumnya sudah ada masalah, tapi kita bicara masalah dagingnya. Wallahu a'lam. Dan kita tahu juga susu kambing adalah susu tersehat di dunia. Ini bisa dibaca itu di chat, teman-teman sudah tidak asing lagi. Kita bisa chat di Google tentang masalah informasi manfaat daging kambing atau susu kambing untuk manusia, itu besar sekali.